Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau orang merayakan kelahiran dengan begitu megah, menyewa fotografer untuk mengabadikan foto persalinan, mempersiapkan segala sesuatunya, mencari rumah sakit terbaik, mencari kamar terbaik, tidak dengan Yesus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita tahu Bapak Ibu bahwa cerita tentang kelahiran Yesus Kristus ini sangat-sangat sederhana. Tetapi Bapak Ibu, walaupun kelahirannya sangat sederhana, tapi dirayakan secara spektakuler. Kenapa Bapak Ibu? Karena belum pernah terjadi seorang anak lahir bala tentara sorga bernyanyi dan bersorak-sorai. Disambut dengan pujian spektakuler dari bala tentara sorga, paduan suara bala tentara sorga menyanyikan pujian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, kata pujian mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berita kelahirannya ini juga tidak disampaikan kepada orang-orang besar. Tidak disampaikan pertama kali kepada Herodes, kepada Kaisar, kepada gubernur. Tetapi kepada siapa Bapak Ibu? Pertama-tama sekali ya, selain kepada pribadi yang akan menjadi orang tua manusia Yesus, juga kepada para gembala yang kita baca pada perikop hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berita ini diberitakan kepada orang-orang yang pada waktu itu dalam konteks ini gembala-gembala adalah orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang dengan kelas rendah, strata sosial yang rendah dalam tradisi masyarakat Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jauh sebelum peristiwa kelahiran ini telah dinubuatkan bahwa Mesias Juru Selamat akan lahir di kota Bethlehem. Masalahnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Maria dan Yusuf tidak ada di Bethlehem. Mereka pergi ke Nazaret. Tetapi lewat seorang gubernur, kaisar ya, yang dipakai Tuhan untuk mengadakan sensus besar-besaran, membuat orang yang pergi dari kotanya harus kembali lagi ke kampungnya untuk mengikuti sensus. Dan pada waktu itu Yusuf berasal dari Bethlehem, dan Yusuf harus membawa serta Maria ke Bethlehem. Pada waktu itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diceritakan bahwa Maria ini sudah hamil tua ya, sudah masuk masa-masa persalinan. Mungkin ibu-ibu yang pernah mengandung mengetahui bagaimana rasanya di akhir-akhir menuju persalinan ya. Bahkan beberapa ibu berkata, udahlah sesar aja, udah gak tahan lagi aku. Saking mungkin sudah berat, sudah sesak, tidur sudah serba salah, makan udah nggak nyaman lagi, duduk salah, berdiri salah, semua udah nggak enak. Udahlah dilahirkan sajalah. Karena saking memang sesulit itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beban yang harus dibawa-bawa kemana-mana setiap hari, nggak bisa dilepas pula gitu ya. Dan ada hal yang begitu sulit, tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena pada waktu itu diadakan sensus besar-besaran, maka mau tidak mau Yusuf harus membawa Maria untuk kembali ke Bethlehem. Bisa dibayangkan Bapak Ibu betapa lelahnya ya, naik mobil aja kalau sebentar aja rasanya udah capek, apalagi pada waktu itu belum ada mobil ya, rasa lelahnya seperti apa. Tetapi akhirnya dalam pertolongan Tuhan mereka tiba di Bethlehem untuk mengikuti sensus yang diadakan oleh Kaisar Agustus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang secara manusia, Kaisar Agustus itu kan nggak percaya Tuhan ya Bapak Ibu, bukan orang yang tunduk pada Tuhan, tetapi dipakai Tuhan untuk mewujudkan rancangan yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita juga seringkali Tuhan pakai orang-orang tidak terduga untuk menunjukkan, untuk mengerjakan rancangannya bagi kehidupan kita. Orang-orang yang kita nggak pernah pikirkan, orang-orang yang kita anggap ini kayaknya nggak masuk hitungan untuk diandalkan, tetapi Tuhan bisa pakai untuk menyatakan, untuk menggenapi rancangannya dalam hidup kita. Tuhan memakai sensus ini untuk membawa Yusuf dan Maria kembali ke Bethlehem seperti apa yang telah dinubuatkan dari zaman-zaman nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Walaupun kondisinya susah, tapi karena situasi dan kondisi mereka harus kembali ke Bethlehem, dan di sanalah kemudian Maria melahirkan. Bapak Ibu, suasananya sedang pulang kampung. Orang-orang yang sudah lama meninggalkan daerah mereka, beberapa tidak punya lagi tempat di Bethlehem karena sudah meninggalkan daerah itu. Mereka telah menetap di tempat yang lain, tapi karena mereka adalah dari sana, mereka harus datang. Maka pada waktu itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tempat-tempat dikatakan semua penuh, tempat-tempat penginapan.
Karena ada banyak orang menampung keluarganya, ada banyak orang menampung para pendatang untuk mengikuti sensus ini. Dan dikatakan tidak ada tempat bagi Yusuf dan Maria ketika Maria akhirnya hendak bersalin. Dituliskan dalam Alkitab kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa tempat yang tersedia hanya di kandang domba. Bapak Ibu, mungkin kita pernah dengar istilah Migdal Eder ya. Dalam beberapa kali momen Natal biasanya kata ini keluar ya. Bapak Ibu, kandang yang dipakai untuk tempat Maria bersalin itu disebut adalah kawasan Migdal Eder. Jadi ini adalah kawasan kandang domba, tapi bukan kandang domba biasa, Bapak Ibu. Jadi ini adalah tempat di mana tempat yang suci untuk menjadi tempat pengawasan bagi domba-domba yang hendak dipersembahkan di dalam bait Allah. Kita tahu Bapak Ibu bahwa domba-domba, bahwa kambing domba, persembahan yang hendak dibawa kepada Allah itu tidak boleh cacat, tidak boleh ada kurangnya, harus baik keadaannya, harus sempurna, gak boleh sembarangan. Dan ini adalah kandang domba, Migdal Eder namanya, tempat di mana domba-domba itu diawasi sedemikian rupa oleh para imam di Yerusalem. Jadi bukan tempat biasa, ya tentu pasti terawat juga Bapak Ibu. Ya pasti terawat. Jadi Migdal Eder ini menjadi kandang domba yang secara khusus memasok korban-korban dari anak domba yang hendak dipersembahkan setiap hari di rumah Allah. Jadi di sana tempatnya. Walaupun demikian Bapak Ibu, walaupun itu adalah tempat yang khusus, yang istimewa untuk domba-domba pilihan, tetap namanya adalah kandang. Tetapi itu menunjukkan Bapak Ibu bahwasannya sekalipun juga Yesus lahir di kandang domba juga bukan sembarangan. Juga dia adalah korban suci daripada untuk menebus dosa-dosa kita manusia, yang nanti juga akan mati demi kita manusia supaya kita beroleh selamat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu keadaannya berbeda dengan penginapan yang layak untuk ditempati oleh orang-orang secara khusus, apalagi kalau orangnya berduit ya. Bapak Ibu punya uang yang bisa menyewa tempat yang lebih baik, tentu ini jauh sekali perbandingannya Bapak Ibu. Tetapi kenyataannya di sanalah kemudian Maria melahirkan. Bapak Ibu, ketika Maria melahirkan, bala tentara sorga bersorak dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi, dan dia memberitakan kabar ini kepada para gembala. Yesus lahir di kandang domba dan beritanya disampaikan kepada para gembala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu gembala-gembala kebanyakan adalah bukan orang-orang terpelajar. Mereka tidak sekolah Bapak Ibu. Dan mereka adalah orang-orang yang dipandang sebelah mata, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang tidak masuk hitungan. Kalau ada pesta tidak mungkin diundang, kalau nggak ada pun nggak mungkin dicari. Mereka orang-orang upahan yang dipekerjakan setiap hari hanya mengurus ternak saja. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, ketika mereka menggembalakan domba pun mungkin jangan-jangan mereka pun bau domba. Pakaian mereka, badan mereka bau domba. Bapak Ibu, tapi kepada itulah berita kelahiran Yesus disampaikan. Awalnya malaikat itu datang, perasaan, suasana hati gembala-gembala itu ketakutan. Kenapa? Karena mereka nggak pernah mengalami hal yang seperti ini Bapak Ibu. Mereka nggak pernah mengalami kejadian yang seperti ini. Mereka tahu bahwa yang berdiri di hadapan mereka ini bukanlah sembarangan, bahwa ini adalah malaikat Tuhan. Dan pada waktu itu ketika orang didatangi malaikat Tuhan, pasti ada sesuatu. Kalau nggak berkat ya kutuk. Maka ada ketakutan, ada apa ini? Kok datang kepada kami? Siapa kami ini? Kami ini bukan petinggi-petinggi, bukan orang yang juga sering ada di rumah Tuhan. Kok datang kepada kami? Tentulah ini adalah berita buruk. Tentulah ini adalah sebuah hukuman. Karena kalau dibilang berkat mungkin kami nggak layak. Begitulah kira-kira perasaan para gembala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada perasaan tidak percaya diri dan ketakutan. Tetapi malaikat itu memahami isi hati mereka, sehingga kemudian dalam ayat 10 dikatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Untuk segala bangsa kok dikasih taunya kepada gembala? Karena mereka memang mau datang kepada gembala agung Yesus Kristus.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malaikat-malaikat itu memberitakan kesukaan besarnya itu apa? Kesukaan besarnya adalah bahwa pada hari ini lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Itu berita besarnya, itu berita yang menggembirakan, itu kabar besarnya bahwa hari ini Mesias telah datang ke dunia. Dikatakan secara personal, Bapak Ibu, hari ini telah lahir bagimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak katakan hari ini telah lahir bagi dunia, tetapi bagimu, personal itu ya Bapak Ibu ya, pribadi. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Lahir juru selamat bagimu. Coba Bapak Ibu bilang samping kanan kiri, lahir bagimu juru selamat. Bilang dulu yang ada kanan kirinya. Iya. Yang di depan dia macam nggak mau dibagi kabar kesukaan besarnya ya. Iya. Katakan lagi Bapak Ibu, samping kanan kiri, belakang depannya boleh. Bagimu lahir juru selamat. Iya, Bapak Ibu, ini adalah sebuah kabar yang besar. Juru selamat lahir bagi kita secara pribadi Bapak Ibu, bagi dunia, tapi secara pribadi adalah bagi saya dan bagi Bapak Ibu. Tidak ada satupun orang terlewatkan. Kristus lahir bagi semua orang. Dan ini adalah sebuah berita yang besar Bapak Ibu, karena ada orang, ada pribadi yang mau datang untuk menebus kita, untuk menjadi juru selamat kita, untuk membebaskan kita dari yang harusnya kita binasa, menjadi beroleh keselamatan. Bapak Ibu, kalau kita tercekek sesuatu, entahkah kita tercekek karena sakit penyakit kita, entah kita tercekek karena hutang piutang kita, tapi kalau ada orang bilang, ada loh orang yang sudah mau lunasi hutangmu, gimana rasanya Bapak Ibu? Apa nggak lega kita? Ada loh dokter yang sanggup menyembuhkan penyakitmu, nanti kamu sembuh, gimana Bapak Ibu? Apa nggak lega hati kita? Betul? Tapi ini lebih daripada itu Bapak Ibu. Bukan hanya mampu melakukan itu, tetapi juga dia mau datang menjadi juru selamat bagi kita, mau menolong kita, mau menyelamatkan kita dari kebinasaan yang harusnya kita terima karena pelanggaran-pelanggaran kita. Harusnya kita menuju kepada kebinasaan, tetapi Yesus datang ke dunia menjadi juru selamat kita. Bapak Ibu, ini adalah alasan kita untuk bersuka cita. Ada banyak orang Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan merasa kurang berbahagia di malam Natal. Alasannya kalau ditanya, ya tahun ini saya nggak bisa pulang kampung, anak saya nggak bisa pulang, kami nggak bisa ketemu. Tahun ini ya entah kenapa lah, udah mau Natal, sakit pula saya, jadi nggak bisa gereja, nggak bisa pelayanan, nggak bisa buat kue. Tahun ini entah kenapa lah, bangkrut pula usaha kami, jadi kami nggak bisa beli ini itu dan lain sebagainya. Bapak Ibu, malaikat datang dan beritahukan kesukaan besar bahwa di atas semuanya itu Kristus hadir, Kristus lahir bagi kita. Inilah sukacita yang besar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Inilah sebuah berita yang seharusnya menggembirakan hati kita, membangkitkan semangat kita, yang kemudian membuat kita antusias dalam menjalani kehidupan. Kristus saja sudah mau datang dan menyelamatkan kita. Kristus saja sudah mau lahir dan dia datang kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gembala-gembala yang menerima kabar ini, ya awalnya mereka ketakutan, lalu mereka mendengarkan dengan sesama apa yang disampaikan oleh malaikat-malaikat itu. Lalu setelah malaikat itu pergi, Bapak Ibu, mereka tidak kemudian termenung, atau mereka berhayal-hayal, atau mereka terlena dengan penampakan yang baru mereka lihat, kejadian yang mereka baru alami. Tetapi yang dikatakan satu sama lain, mereka berkata, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Ini tema Natal beberapa tahun yang lalu. Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita.